Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Purnama dengan NIM 21086353. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi 1, tugas 1, yaitu pengertian filsafat olahraga, ruang lingkup filsafat olahraga, dan sejarah pengertian perkembangan filsafat olahraga. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani Philosophia. Seiring perkembangannya zaman, akhirnya dikenal juga dengan sebagai bahasa seperti filosofik dalam kebudayaan bangsa Jerman, Belanda, dan Prancis. Filosofi dalam bahasa Inggris philosophia, dalam bahasa Latin falsafah, dalam bahasa Arab. Secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu filsafah, atau juga dari bahasa Yunani yaitu philosophia, philen, cinta, dan sophia, kebijaksanaan. Jadi bisa dipahami bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan, dan seseorang filsuf adalah pencari kebijaksanaan, pencinta kebijaksanaan. Dalam arti hakikat, jadi filsafat olahraga adalah cabang dari ilmu filsafat yang berupa menganalisa konsep dan olahraga sebagai kegiatan manusia. Beberapa isu yang dibahas dalam filsafat olahraga diantaranya di aspek metafisika, filsafat etika dan moral, filsafat hukum, filsafat politik, dan estetika. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup filsafat olahraga. Adapun untuk ruang lingkup yang menjadi objek studi filsafat olahraga antara lain, yang pertama sportivitas. Sportivitas adalah kebajikan olahraga yang mendasar. Ini juga dianggap penting untuk kehidupan sipil dan budaya di luar olahraga. 2. Kecurangan berbeda dengan sportivitas. Kecurangan mewakili setidaknya prima facie bentuk utama dari kegagalan moral dalam olahraga. Dan yang ketiga, peningkatan kinerja. Para atlet telah berusaha untuk meningkatkan kinerja mereka dengan menerapkan berbagai peningkat kinerja yang berbeda. Dan yang keempat, olahraga yang mengerikan dan berbahaya, resiko cedera fisik yang signifikan merupakan olahraga. Kategori olahraga berbahaya mencakup olahraga tanpa kekerasan seperti panjat tebing dan ski lereng. Dan yang kelima, jenis kelamin, gender, dan ras. Persaingan olahraga secara tradisional dipisahkan berbagai jenis kelamin di sepanjang perbedaan biner pria atau wanita. Penggemar penonton, apakah cara terbaik untuk menonton olahraga? Apakah ketertarikan dapat dipertahankan secara moral? Perdebatan tentang bentuk penonton itu. Yang ketujuh, olahraga bagi orang cacat. Olahraga penyandang disabilitas disebut juga sebagai olahraga paralimpik. Dan yang kedelapan, estetika olahraga. Sementara analisis etika olahraga telah menjadi pusat perhatian filosofi olahraga. Dan materi yang terakhir yaitu sejarah perkembangan filsafat olahraga. Periodisasi sejarah perkembangan olahraga, zaman prasejarah, zaman Yunani, zaman Mesir dan Cina kuno, zaman Socrates, zaman abad ke-8, zaman Renaissance, dan zaman yang terakhir yaitu zaman modern. Yang pertama, abad pertengahan, otoritas wahyu over dominan. Semua kehidupan hanya untuk penghambatan pada Tuhan.
Fisik tidak penting, yang lebih penting adalah spirit atau jiwa. Olahraga mati suri. Yang kedua, Renaissance, kembali mendominasi akal budi. Kebenaran bukan lagi hanya didasarkan pada wahyu kebenaran, tetapi pada manusia. Kehidupan dunia menjadi satu hal yang berharga dengan penting untuk dinikmati. Dan yang ketiga, Yunani kuno. Dan yang keempat, Sokrates. Dan yang kelima, modern. Modern awal hampir sama dengan zaman Renaissance. Modern pertengahan hampir seluruh dunia dilanda perang. PDI atau dua, olahraga ditunjukkan bagi kesiapan militer. Sekian pengertian dari materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.